Baik, selamat pagi kepada Bapak dosen serta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Diana dari perwakilan kelompok 13. Di sini, kelompok kami akan membahas materi tentang etika signifikan dalam dunia bisnis dan profesi akuntansi. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan rekan saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Diana Novitasari, nomor absen 3, serta ada rekan saya, Ikomang Bristayudi, nomor absen 7. Adapun beberapa submateri yang akan kami bahas pada pertemuan hari ini, yang pertama ada contoh tentang isu etika dalam dunia bisnis dan profesi akuntansi, conflict of interest, yang kedua ada akuntabilitas sosial dan manajemen krisis, serta yang terakhir ada manajemen krisis. Subpokok yang pertama yaitu contoh tentang isu etika dalam dunia bisnis dan profesi akuntansi, conflict of interest. Belakangan ini berbagai pelanggaran etika banyak terjadi, termasuk akuntan yang memanipulasi data akuntansi untuk membuat kinerja suatu perusahaan terlihat lebih baik. Salah satu contohnya adalah konflik kepentingan, yaitu kasus manajemen laba Enron yang melibatkan manajer, pemegang saham, dan juga auditor. Skandal Enron adalah skandal akuntansi yang melibatkan Enron Corporation, sebuah perusahaan energi Amerika yang terletak di Houston, Texas. Aset Enron sebesar 63,4 miliar menjadikannya kebangkrutan perusahaan terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Atas konflik ini, Enron didakwakan banyak tuduhan. Tidak hanya Enron, Arthur Andersen dinyatakan bersalah karena secara ilegal menghancurkan dokumen yang relevan. Oleh karena itu, konflik yang nyata dan kompleks dapat timbul antara kewajiban profesional dan kepentingan pribadi profesional. Hal ini juga berdampak negatif pada citra rumah, seperti halnya KAP Arthur Andersen. Terkuaknya kasus mega skandal Enron dan KAP Arthur Andersen berdampak sangat buruk terhadap citra profesi akuntansi. Oleh karena itu, Kevin Barr mengidentifikasi beberapa penyebab konflik kepentingan dalam profesi akuntan, khususnya akuntan publik. Yang pertama ada hubungan keuangan antara kantor akuntan publik dengan klien auditnya. Yang kedua, ada konflik di antara jasa-jasa yang ditawarkan oleh kantor akuntan publik, yaitu jasa konsultasi manajemen yang mempengaruhi independensi dari opini perusahaan akibat adanya fee tambahan. Yang ketiga, ada kurangnya independensi dan keahlian dari komite audit. Yang keempat, ada peraturan yang dibuat sendiri oleh organisasi profesi akuntan. Yang kelima, kurang aktifnya pemegang saham dalam mengawasi dewan direksi dan manajemen. Yang keenam, ada keserakahan jangka pendek eksekutif yang bertentangan dengan kemakmuran pemegang saham jangka panjang. Serta yang ketujuh, ada adanya skema kompensasi eksekutif, dan yang kedelapan, ada skema kompensasi untuk analis sekuritas yang menimbulkan konflik kepentingan potensial bagi analisis tersebut. Selanjutnya adalah beberapa upaya perusahaan dan organisasi profesi dalam menghindari terjadinya konflik kepentingan di dalam dunia bisnis dan profesi. Yang pertama ada menghindarkan diri dari tindakan dan situasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan antara kepentingan pribadi dengan perusahaan, sehingga konsekuensi buruk dapat diminimalisir. Yang kedua, ada memastikan bahwa seluruh karyawan, manajer, dan profesional akuntansi memperhatikan dan mengetahui situasi-situasi yang berhubungan dengan konflik kepentingan dan konsekuensi-konsekuensi lainnya melalui penyusunan kode etik dan pelatihan yang terkait. Yang ketiga, menginstruksikan karyawan, manajer, dan profesi akuntan untuk menjaga informasi-informasi perusahaan yang bersifat rahasia. Dan yang keempat, ada karyawan, manajer, dan profesi akuntan diminta untuk tidak memiliki bisnis yang sama dengan perusahaan. Dan perusahaan menghormati hak setiap karyawan, manajer, dan profesi akuntan untuk memiliki kegiatan di luar jam kerja yang sah dan bebas dari konflik kepentingan. Yang kelima, mengungkapkan dan melaporkan setiap kegiatan di luar perusahaan kepada atasan. Yang keenam, menghindarkan diri dari memiliki kepentingan, baik kepentingan finansial maupun non-finansial terhadap perusahaan pesaing, termasuk menghindari situasi yang dapat menimbulkan kesan akan adanya konflik kepentingan. Serta yang terakhir, ada karyawan, manajer, dan profesi akuntan diminta untuk tidak memegang jabatan di luar perusahaan kecuali telah mendapat persetujuan atasan. Sepokok yang kedua ada akuntabilitas sosial dan manajemen krisis. Akuntabilitas adalah istilah umum yang menggambarkan beberapa banyak organisasi yang menunjukkan bahwa mereka telah mencapai misinya. Selanjutnya ada tujuan adanya akuntabilitas sosial. Yang pertama, untuk mengukur dan mengungkapkan dengan tepat seluruh biaya dan manfaat bagi masyarakat yang ditimbulkan oleh aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan produksi suatu perusahaan. Yang kedua ada untuk mengukur dan melaporkan pengaruh kegiatan perusahaan terhadap lingkungannya, seperti mencakup finansial dan manajerial social accounting dan juga social auditing. Yang ketiga, untuk menginternalisir biaya sosial dan manfaat sosial agar dapat menentukan suatu hasil yang lebih relevan dan sempurna yang merupakan keuntungan suatu perusahaan.
Salah satu alasan utama lambatnya kemajuan dalam tanggung jawab sosial adalah sulitnya mengukur kontribusi dan kerugian. Proses pengukuran akuntabilitas sosial terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, menentukan biaya dan manfaat sosial dengan memperhatikan sistem nilai masyarakat yang dimana juga berguna dalam mengidentifikasi kontribusi dan kerugian secara spesifik. Yang kedua, menghitung biaya dan manfaat dari aktivitas yang menimbulkan biaya dan manfaat sosial yang ditentukan dari kerugian dan kontribusi. Setelah yang ketiga, ada menempatkan nilai moneter pada jumlah akhir. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Brista. Kepada rekan, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya izin melanjutkan materi, yaitu tentang manajemen krisis. Di mana manajemen krisis ini adalah cara berpikir atau bertindak pada saat semuanya menjadi keruh dan kacau. Di mana manajemen krisis ini memerlukan serangkaian keterampilan dan kemampuan, bahkan di bawah tekanan dan tekanan waktu. Selanjutnya yaitu krisis mengalami beberapa tahap perkembangan, yaitu yang pertama ada masa prakrisis, yang kedua ada masa krisis akut, yang ketiga ada masa krisis kronis, dan yang terakhir yaitu masa resolusi krisis, di mana pada setiap tahap perkembangan krisis membutuhkan manajemen krisis yang berbeda. Oleh karena itu, perusahaan dan organisasi profesi perlu mengidentifikasi perkembangan krisis agar penanganan krisis yang dilakukan bisa efektif dan efisien. Agar suatu krisis tidak semakin parah dan berkembang, perlu ada upaya tindakan korektif yang dilakukan manajemen perusahaan. Upaya tindakan korektif itu diantaranya adalah yang pertama yaitu mengidentifikasi krisis, yang kedua ada menganalisis krisis, yang ketiga ada mengatasi krisis, yang nomor 4 yaitu yang terakhir ada mengevaluasi krisis. Selama proses manajemen krisis penting untuk mengidentifikasi jenis krisis, sebab krisis yang berbeda memerlukan penggunaan strategi manajemen yang berbeda pula. Manajemen krisis dan solusi krisis yang seharusnya dilakukan perusahaan dalam menghadapi krisis diantaranya adalah yang pertama yaitu ada pencegahan atau preventif, yang kedua yaitu pembatasan dampak krisis atau damage elimination, yang ketiga ada pemeliharaan kemerosotan citra atau maintenance of image erosion, yang keempat ada pemulihan keadaan dan citra atau recovery, yang terakhir yang nomor 5 yaitu pengamanan dan sistem keselamatan atau security and safety. Setelah tahapan program manajemen krisis tersebut berjalan, tindakan selanjutnya adalah menentukan tindakan yang tepat yang sesuai dengan tingkat dan jenis krisis yang dihadapi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Selanjutnya, kesimpulan dari presentasi kami pada pagi hari ini yaitu konflik kepentingan dapat menyebabkan berbagai masalah dalam dunia bisnis dan profesi akuntansi, seperti yang terjadi dalam skandal Enron. Kasus ini menyoroti bagaimana konflik kepentingan antara manajemen, pemegang saham, dan auditor dapat merusak integritas perusahaan dan profesi akuntansi secara keseluruhan. Keputusan yang didorong oleh kepentingan pribadi daripada kewajiban profesional dapat mengakibatkan konsekuensi serius, termasuk kerugian dan kerusakan reputasi perusahaan. Dalam konteks ini, penting bagi para profesional untuk mengutamakan integritas dan kewajiban moral mereka demi menjaga kepercayaan publik dan stabilitas pasar. Baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih.